Yogyakarta, kota budaya yang menyimpan berbagai cerita. Di balik pesona pariwisata dan ekonomi, ada dua sisi kehidupan kerja yang kontras. Sektor formal, sektor yang menjadi impian banyak orang, dengan kontrak resmi, perlindungan hukum, serta tunjangan yang jelas. Namun, di sisi lain ada sektor informal, sektor yang sering dianggap sebelah mata. Ketidakadaan kontrak resmi dan jaminan sosial. Dua sisi ini, meskipun berbeda, saling mempengaruhi wajah ekonomi Jogja. Bayangkan, bekerja di kantor dengan kontrak resmi, jaminan sosial, dan gaji tetap. Kini, bandingkan dengan pedagang kaki lima atau pekerja di UMKM yang tanpa kontrak, upah rendah, dan jam kerja yang panjang. Inilah realita sektor informal di daerah istimewa Yogyakarta. Data dari Bapenda di tahun 2022 menunjukkan 53,46% tenaga kerja di Yogyakarta berada di sektor informal. UMKM adalah motor penggerak ekonomi Indonesia. Di Jogja, UMKM menyumbang 79,6% dari PDRB DIY. Dari warung kecil hingga usaha kerajinan, UMKM menciptakan peluang besar dengan modal kecil. Namun, ada sisi gelap. Eksploitasi dalam bentuk gaji di bawah standar, jam kerja panjang, dan kondisi kerja yang tidak layak. UMKM melibatkan banyak pihak. Ada pengusaha sebagai motor utama, pekerja yang menjadi tulang punggung operasional, dan masyarakat lokal sebagai konsumen serta tenaga kerja. Di sisi lain, pemerintah dan daerah memiliki peran penting menciptakan kebijakan, pelatihan, dan akses modal untuk mendukung perkembangan UMKM. Ketidakpuasan pekerja terhadap pengusaha sering muncul. Gaji rendah, minimnya jaminan sosial, dan kurangnya kepastian kerja adalah masalah utama. Data BPS tahun 2021 menunjukkan 60% pekerja sektor informal tidak memiliki BPJS Ketenagakerjaan. Di sisi lain, kebijakan pemerintah untuk mendukung UMKM masih menghadapi tantangan birokrasi dan kurangnya pendampingan sesuai kebutuhan. UMKM menyediakan lapangan kerja untuk tenaga kerja tak terampil dan pengangguran. Namun, kesejahteraan pekerjaan sering terabaikan. Dalam perspektif sosiologi ekonomi, rendahnya gaji bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga budaya dan norma sosial yang mengakar. Jika masalah gaji rendah dan eksploitasi tidak diperbaiki, maka ketimpangan di Jogja akan semakin parah. Data dari BPS pada tahun 2021 menunjukkan rasio Gini Jogja stagnan di angka 0,43. Sementara ketimpangan di daerah desa di Yogyakarta terus meningkat. Tren ini membahayakan harmoni sosial dan ekonomi Jogja. Namun, dengan kebijakan yang tepat, UMKM dapat menjadi solusi. Di Malaysia, program seperti Tekun Nasional telah mensukseskan dalam mendukung UMKM dengan pinjaman berbunga rendah. Di Jogja, kita bisa mengadopsi pendekatan serupa. Dengan kontribusi UMKM sebesar 79,6% terhadap PDRB, pemberian insentif berbunga rendah, akses pelatihan manajemen, dan transformasi ke sektor formal,
dapat mengurangi eksploitasi pekerja. Program ini juga membantu pengusaha memberikan upah layak, jaminan sosial, dan lingkungan kerja yang sesuai standar. UMKM adalah jantung ekonomi Jogja. Dengan dukungan yang tepat, kita dapat menciptakan perubahan nyata, mengurangi ketimpangan, meningkatkan kesejahteraan pekerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Mari teman-teman semua, dukung UMKM Jogja. Bersama kita wujudkan kesejahteraan untuk semua.